Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang negara dan pemerintah sebagai sasaran akuntansi sektor publik dan teori dan konsep penganggaran sektor publik. Negara dan pemerintah sebagai sasaran akuntansi sektor publik. Pengertian negara dan pemerintah. Negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata negara didefinisikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai tujuan politik berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Pemerintah. Kata pemerintah didefinisikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan, mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, yaitu 1. Asas tahunan, asas universalitas, 3. Asas spesialitas, 4. Asas kesatuan, 5. Asas akuntabilitas, 6. Asas profesionalitas, 7. Asas proporsionalitas, 8. Asas keterbukaan. Anggaran dan pendapatan belanja negara. Ya, di sini anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan alat akuntabilitas, manajemen serta kebijakan ekonomi. Selaku alat kebijakan ekonomi, anggaran mempunyai fungsi guna mencapai pertumbuhan serta stabilitas ekonomi, juga fungsi pemerataan pendapatan untuk mewujudkan suatu tujuan nasional. Selanjutnya, anggaran negara memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Menjadi pedoman kepada pemerintah untuk mengatur negara di masa depan. 2. Menjadi instrumen pengontrol pada masyarakat terhadap ketelitian yang sudah dipilihkan oleh pemerintah, sebab sebelum anggaran negara dilaksanakan perlu memiliki kesepakatan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya dan mula-mula. Serta 3. Menjadi instrumen pengolahan pada masyarakat terhadap kapabilitas pemerintah saat menyelenggarakan ketelitian yang sudah diseleksi, sebab atas akhirnya anggaran perlu ditugaskan atas penyelenggaranya bagi penguasa negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pada pengertian umum, anggaran nasional dapat bermakna suatu siklus anggaran. Selanjutnya, perkembangan perencanaan penganggaran Indonesia. Pada peristiwa Krismon yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 1998 memberikan dampak terhadap anggaran negara, terutama terhadap 3 pos pengeluaran dalam APBN yang telah menyita 60% dari total belanja negara antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Ketiga pos pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mengingat bahwa beban yang ditanggung oleh APBN dalam menjalani perannya sebagai pengaman sosial membutuhkan porsi yang sangat besar, maka peran strategi APBN dalam memberikan skema perlindungan sosial sangatlah penting sehingga dibutuhkan strategi alokasi yang komprehensif. 2. Kebijakan pemerintah untuk memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola kas publik dengan desentralisasi fiskal telah menunjukkan peningkatan yang cukup besar dalam porsi transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, juga yang menyebabkan peningkatan pengeluaran APBN. Ketiga, karena pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank-bank domestik selama krisis ekonomi terburuk di masa lalu, beban biaya bunga akan menjadi kartu pinjaman yang diumumkan dalam rencana rekapitalisasi bank. Selanjutnya, perkembangan perencanaan penganggaran Indonesia. 4. Pengontrol yang sangat erat akan nilai input hingga ke tingkat yang terlampau mikro dalam rencana pengeluaran pemerintah. Keadaan tersebut memberikan suatu cara pendistribusian anggaran menjadi
relatif tidak efektif dikarenakan penggunaan waktu yang dihabiskan pada saat ketika pembahasan antara otoritas fiskal serta lembaga pemerintah yang menggunakan sumber dana lebih banyak untuk menilai kewajaran harga input sehingga berdampak pada minimnya fokus diskusi kepada orientasi buatan prosedur anggaran itu sendiri. Kelima, prosedur persiapan penganggaran yang saat ini dilakukan semata-mata berorientasi kepada jangka waktu 1 tahun anggaran satu-satunya sehingga berat dilakukan untuk membentuk keadaan yang berorientasi kepada hasil atas strategi yang menjadi target pemerintah dalam ukuran periode tahun ke depannya. Kondisi ini menyebabkan kebijakan pengeluaran anggaran seolah tanpa adanya jalur kebijakan yang jelas dalam suatu ukuran periode tertentu yang relatif lebih luas dari hanya periode 1 tahun fiskal semata. Selanjutnya sistem akuntansi pemerintah pusat Indonesia. Sistem akuntansi pemerintah Indonesia dituangkan dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, di mana di dalamnya memuat seluruh informasi mengenai transaksi keuangan yang terjadi, kepemilikan aset pemerintah, utang serta modal. Ciri-ciri sistem akuntansi pemerintah yaitu pertama, adanya sistem yang terpadu. Akuntansi pemerintah pusat menggambarkan bahwa pemerintah pusat merupakan satu kesatuan akuntansi serta ekonomi tunggal, di mana pengelolaan tunggalnya adalah presiden serta penelaah dan pengevaluasi adalah DPR. Sistem yang terpadu menjadikan akuntansi pemerintah menjadi satu kesatuan dengan adanya sistem yang merupakan bagian integral atas keseluruhan sistem yang ada. Kedua, jenis akuntansi anggaran. Landasan operasional keuangan tahunan pemerintah mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga dibutuhkan pembukuan anggaran beserta dengan realisasinya. Ketiga, pencatatan pendapatan dan biaya berbasis kas. Keempat, menggunakan standar dan prinsip akuntansi. Kelima, adanya desentralisasi dalam penerapan akuntansi dimaksud agar pelaksanaannya dapat dilakukan berjenjang mulai dari daerah atau provinsi hingga tingkat wilayahnya. Keenam, menggunakan standar yang seragam. Hal ini mencakup klasifikasi serta istilah standar yang sama sehingga informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dapat diandalkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh Hatil Mark Elisa tadi. Selanjutnya ada fungsi anggaran sektor publik. Anggaran dalam akuntansi termasuk dalam ruang lingkup akuntansi manajemen. Menurut Mardiasmo tahun 2009, mengidentifikasi beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada anggaran selaku instrumen perencanaan. Yang kedua, anggaran selaku instrumen pengendalian. Yang ketiga, selaku instrumen kebijakan fiskal. Yang keempat, anggaran selaku instrumen politik. Yang kelima, ada anggaran selaku instrumen komunikasi serta koordinasi. Lalu, ada anggaran selalu instrumen evaluasi kinerja. Lalu ada anggaran selalu instrumen motivasi dan anggaran selaku instrumen guna membentuk ruang publik. Tujuan dan karakteristik anggaran sektor publik. Bagi sektor publik merupakan instrumen guna memperoleh tujuan. Tujuannya adalah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan guna menaikkan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik. Dari pengertian serta tujuan anggaran sektor publik di atas, bahwa anggaran sektor publik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada anggaran tercantum dalam ukuran keuangan. Yang kedua, anggaran biasanya membuat ukuran waktu tertentu, jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, 1 tahun atau beberapa tahun. Anggaran berisikan tanggung jawab maupun kemampuan manajemen guna meraih tujuan yang telah diputuskan. Lalu, pengajuan anggaran dikaji serta disepakati oleh otoritas di atas penyusun anggaran. Setelah anggaran disiapkan, hanya dapat diganti dalam kondisi tertentu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam penganggaran sektor publik.
pentingnya mengingat fungsi serta peran anggaran, maka perlu dirumuskan prinsip-prinsip yang menjadi petunjuk dalam penyusunan untuk organisasi dan pemerintah. Ada beberapa prinsip yang dimaksud ialah sebagai berikut. Menurut Mardisyono tahun 2009, yang pertama ada diotorisasi bagi legislatif, kedua teliti atau komprehensif, tiga integritas anggaran, lalu ada periodik, akurat, jelas, transparan. Pendekatan penganggaran sektor publik. Sistem perencanaan anggaran publik bertumbuh serta berganti sesuai dengan pertumbuhan manajemen sektor publik, serta ketentuan yang ada dalam publik. Pada dasarnya, ada jenis-jenis pendekatan dalam penyusunan serta perencanaan penganggaran sektor publik. Beberapa pendekatan ini ialah sebagai berikut. Pendekatan tradisional. Pendekatan yang banyak dimanfaatkan di negara berkembang ialah anggaran tradisional. Terdapat karakteristik anggaran dengan pendekatan tradisional, yaitu yang pertama, cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan inkrementalis. Yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Ketiga, cenderung sentralistis. Keempat, bersifat spesifikasi. Yang kelima, tahunan. Yang keenam, menggunakan prinsip-prinsip anggaran bruto. Lalu ada pendekatan New Public Management. Manajemen publik baru berpusat pada manajemen sektor publik yang mengarah pada kinerja bukan atas kebijakan. Pendekatan manajemen publik baru dimanfaatkan guna memecahkan kekurangan anggaran tradisional. Pendekatan dalam sistem anggaran publik ini memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, komparatif atau menyeluruh. Kedua, komprehensif serta lintas sektoral. Yang ketiga, jalan diambilnya langkah yang rasional. Yang keempat, bersifatnya jangka panjang. Kelima, tujuan yang jelas serta ringkas, poin-poin penting analisis benefit, juga total cost. Yang ketujuh, dipandu oleh input, output, serta hasil bukan hanya sekedar input. Terdapat pengontrolan kinerja. Perkembangan teori pengembangan sektor publik menurut Gibran dan Sekwat berpendapat bahwa teori penganggaran sejauh ini belum lengkap karena teori yang ada hanya menyediakan jawaban-jawaban parsial terhadap pertanyaan bagaimana dan kapan penganggaran publik dilaksanakan, dan belum menjawab serta cukup pertanyaan anggaran pemerintah menyusun anggaran dengan cara yang mereka lakukan. Kemudian yaitu terdapat metode penganggaran kinerja, yaitu sebuah metode yang berdasarkan pada fungsi dan aktivitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya. Dalam konteks pemerintah di Indonesia, penganggaran berbasis kinerja dijadikan teori dan konsep penganggaran yang digunakan. Implementasi anggaran berbasis kinerja mensyaratkan adanya analisis standar belanja dan standar pelayanan minimal. Kedua instrumen tersebut menjadi acuan pemerintah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya ada penganggaran dan standar pelayanan minimal atau disebut SPM. Tujuan anggaran ialah guna membantu penyediakan layanan dasar yang membantu pada pembentukan kesejahteraan publik. Standar pelayanan minimal mengatur jenis dan kualitas pelayanan dasar yang dapat diterima warga negara. Oleh karena itu, SPM adalah salah satu wujud dokumentasi teknis penyelenggara pelayanan dasar yang menggambarkan beberapa kegiatan wajib yang dilakukan oleh pemerintah. Selain membatasi waktu untuk mencapai SPM yang ditetapkan pemerintah, menyusun rincian kegiatan setiap program untuk mencapai SPM sesuai indikator kinerja. Menentukan kegiatan prioritas untuk mencapai SPM salah satu cara untuk memprioritaskan
Aktivitas adalah analitik, hierarki, proses. Seperti halnya menjelaskan di atas, penganggaran mempunyai peran yang penting dalam keberhasilan implementasi SPM. Tanpa anggaran yang sesuai serta tercukupi, pemerintah tidak akan bisa menerapkan SPM sesuai dengan yang sudah diterapkan. Sebab itu perlu mengamati prinsip yang memperhitungkan anggaran pada SPM. Walaupun memanfaatkan pendekatan membiarkan berbasis kegiatan sebagai berikut. Pendanaan mengacu pada langkah-langkah suatu program. Kedua, investasi fisik hanya dilakukan pada sarana prasarana yang berhubungan langsung pada pelaksanaan SPM. Yang ketiga, jangan menghitung kebutuhan belanja umum, tetapi hitung semua langkah kegiatan tanpa memperhatikan sumber biaya. Baik, sekian paparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.